Novel Raja Pedang dilanjut lagi di uploadan ke-36 kali ini dengan judul Selama Ada Kesempatan. Selamat mendengarkan kisah ini. Tawa Zheng Mingsu yang bergema di gedung Yunhai, lebih dari 1.000 tamu, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Apa yang mereka dengar saat ini bukanlah tawa, tetapi kesedihan sekelompok orang yang tidak berdaya. Tuan Muda Zheng, tolong. Mata harimau Yingtian si basah, tapi dia masih menatap Zheng Mingsu dengan senyum memelas di wajahnya, dengan memelas membuka mulutnya. Naiklah, Zheng Mingsu berseru sambil tersenyum. Yingtian si gemetar, memanjat. Naiklah, apa kamu tidak mendengarku? Senyum Zheng Mingsu menyatu, tatapannya dingin, tidak ingin putrimu hidup. Kepala Yingtian si bergetar, perlahan menundukkan kepalanya, giginya yang terkatup membuat tulang rahangnya menonjol, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Oke, saya akan merangkak. Yingtian si melirik Ying Yuxuan dan sekali lagi berkompromi, perlahan berlutut. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia benar-benar ingin memanjat seperti ini, seperti guguk. Ayah, Ying Yuxuan meraung dengan sedih, langsung menjatuhkan kursi dan merangkak ke arah Yingtian si. Lebih baik mati daripada membiarkan kerabat dekat menderita penghinaan ini. Bantu dia berdiri. Su Tianmu tiba-tiba membuka mulutnya, dan Gao Chang memotong Zheng Mingsu dengan pandangan marah, dan diam-diam pergi untuk membantu Ying Yuxuan berdiri. Lepaskan saya, ayah, anak perempuan tidak berbakti, ini semua salah putriku, bangun ah. Ying Yuxuan mendesis, betapa menolak untuk dibantu, dia ingin pergi ke sisi ayahnya, dia ingin pergi menemani ayahnya. Gao Chang tidak punya pilihan selain menoleh untuk melihat Su Tianmu, jika dia memaksakan diri untuk membantu lagi, saya khawatir lengan dan kaki Ying Yuxuan akan patah. Su Tianmu tertawa, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia tak pernah ingin menghabisi seseorang dengan sangat buruk. Dentang, anak panah itu melesat seperti kilat, mengarah ke Zheng Mingsu, membidik selangkangannya. Dia tidak membidik kepalanya, dia tak akan membiarkan sampah seperti ini mati dengan begitu menyakitkan. Berhenti, wajah Jenderal Zhao tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya, dan dia meraung dengan keras, sementara salah satu tentara dari divisi inspeksi langsung menukik untuk memblokir anak panah itu. Anak panah itu langsung menembus tubuh prajurit itu, namun kecepatannya tetap tidak berkurang saat terus melesat ke arah Zheng Mingsu. Bagaimana? Kekagetan muncul di wajah Panglima Zhao, dia belum pernah melihat busur dan anak panah dengan kekuatan seperti itu. Huoran menoleh untuk melihat, tetapi dia hanya bisa melihat anak panah itu melesat ke arah Zheng Mingsu saat ini, tanpa ada cara untuk menghentikannya. Minum. Di lantai atas, Zheng Mingsu, melihat anak panah melesat ke arahnya, wajahnya langsung memutih, jiwanya setengah hilang. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghindar, dan hanya bisa melihat anak panah itu semakin dekat dan dekat. Ah! Suara penetrasi diikuti oleh raungan yang menyayat hati. Hanya untuk melihat Zheng Mingsu langsung menutupi bagian bawahnya dan berlutut, darah membumbung tinggi dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Ah! Saat berikutnya adalah raungan yang lebih melengking, beberapa wanita di lantai atas melihat semua darah di bawah Zheng Mingsu, mencengkeram rambut mereka, seluruh orang tertegun, semuanya meraung ketakutan. Tuan Muda Zheng, kepala Zhao melompat ketakutan dan segera bergegas. Oh tidak, Tuan Muda Zheng. Penjaga toko bahkan lebih takut sampai buang air kecil, dia juga bergegas dengan tergesa-gesa. Jika sesuatu terjadi pada Zheng Mingsu di tempatnya, itu tak akan menjadi masalah menutup dan mengatur ulang, dia akan langsung menutup bisnisnya. Para tamu Yunhai Lou, yang menonton telah menghirup seteguk udara sejuk, kulit kepala mati rasa. Mau tidak mau mereka menoleh ke arah Su Tianmu, mata mereka berkedut di sudut mata mereka, ini benar-benar berani. Berani bergerak pada Zheng Mingsu, dia sudah tamat, ironisnya sudah tamat. Muda dan terburu nafsu tidak hanya dia yang tamat, semua teman dan keluarganya, semuanya akan tamat. Para tamu menggelengkan kepala, mereka mengagumi keberanian Su Tianmu, tetapi harga untuk melakukan hal seperti itu menyeramkan. Yingtian si, yang baru saja menaiki salah satu tangga, dilarikan oleh dua tentara Jenderal Zhao, duduk di tanah dengan raut muka bingung di wajahnya, menatap Zheng Mingsu di lantai atas yang meraung dengan sedih, wajahnya menjadi putih dan putih. Su Tianmu,
Bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Ying Tianxi menoleh untuk melihat Su Tianmu. Di dalam hatinya, dia marah dan benci. Ini adalah bencana yang mengerikan, tak mungkin ada perubahan haluan sedikit pun. Dan semua penghinaan yang dia derita tidak ada artinya. Tuan Muda Zeng, Tuan Muda Zeng. Prajurit Jenderal Zhao II bergegas ke sisi Zeng Mingsu, membantunya berdiri lalu memeriksa luka-lukanya. Tampilan ini, jantung langsung dingin setengah. Sudah hilang, semua hilang, bahkan luka pun ditarik. Dalam hidup ini, saya khawatir Zeng Mingsu hanya bisa menjadi seorang wanita. Kutu kupret. Jenderal Zhao sangat marah dan berdiri dengan wajah penuh kekerasan, menatap Su Tianmu dengan aura menakutkan yang meledak di sekujur tubuhnya. Berani membuang Zeng Mingsu di depannya, pelanggaran itu pantas dihukum mati. Habisi dia. Dengan sebuah perintah, para inspektur itu, semuanya menghabisi ke arah Su Tianmu. Su Tianmu melirik para prajurit itu dan berbicara dengan acuh tak acuh, para antek-antek kecil ini, apakah kamu masih ingin saya melakukannya? Tidak, kamu istirahatlah. Dentang. Wajah Gao Zhang dipenuhi dengan aura pemusnah saat dia langsung menghunus pedangnya dan menghabisi. Dia sudah menanggung lebih dari yang bisa dia tanggung, amarahnya mengalir deras ke kepalanya, dan dia hanya ingin menghabisi. Habisi dia dengan pertumpahan darah. Gao Haiping menghela nafas tak berdaya, lalu dengan tatapan tajam, dia menghunus pedangnya dan menghabisi. Ding ding ding. Dentang. Sementara mereka dengan panik saling menghabisi, Su Tianmu menarik tali busur penuh dan membidik ke atas sekali lagi. Targetnya hanyalah Ketua Zhao. Desir. Saat dia hendak menembakkan anak panah, sebuah bayangan gelap tiba-tiba bergegas mendekat dan meraih tangannya. Apa yang kamu lakukan? Ying Tianxi meraung ke arah Su Tianmu, memelototinya dengan cemas dan kesal. Jangan lari dulu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Su Tianmu menatapnya dengan cemberut, dia perlu lari. Yang perlu lari adalah kepala Zhao dan orang-orang ini. Tentu saja, mereka juga tidak punya kesempatan untuk lari. Apa yang masih kamu tunggu? Cepat bawa Yusuan dan lari. Melihat Su Tianmu masih menolak untuk bergerak, Ying Tianxi sangat cemas sehingga dia melompat. Apakah dia harus mengubur dirinya sendiri di sini? Karena kamu adalah orang merah Pangeran Agung pasti akan menemukan cara untuk menjagamu. Tetaplah hijau dan jangan khawatir tentang membakar kayu bakar, tahu? Dentang. Setelah mengatakan itu, Ying Tianxi kemudian langsung berbalik dan menghunus pedangnya untuk menatap Jenderal Zhao dengan marah. Dia bisa bertahan demi orang yang dicintainya dan anak-anaknya, tetapi bertahan tanpa hasil akan menjadi ikan yang keluar dari air. Saya tidak berguna sebagai seorang ayah, tolong, bawa Yusuan dan pergi, lindungi dia, bawa Bibiru, sepupumu, dan tinggalkan mereka sejauh mungkin. Tak mungkin saya pergi hidup-hidup, beritahu Bibiru bahwa saya menamparnya tadi malam, itu adalah kemarahanku yang tidak kompeten, minta maaf padanya atas namaku. Setelah mengatakan itu, Ying Tianxi mengayunkan pedangnya dan meraung dengan keras untuk menghabisi Jenderal Zhao. Air mata panas dari seorang anak laki-laki melayang dan mengenai dada Su Tianmu. Ying Tianxi baru saja bergegas ketika sebuah tangan menekan bahunya, menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Su Tianmu. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Mata Ying Tianxi melotot, masih belum lari. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Ini adalah satu-satunya nyawa yang bisa dia gunakan, jangan biarkan dia mati sia-sia. Bibi, kamu masih harus mengatakan ini pada Bibiru sendiri. Su Tianmu tersenyum tipis dan membuka mulutnya, apa yang dilakukan Ying Tianxi hari ini pantas dihormati, dan dalam hidup ini, dia juga sangat menghormati Hanzi. Ying Tianxi membeku, apa artinya? Tanpa berseru apa-apa lagi, Su Tianmu langsung menarik tali busur penuh dan menembak ke arah Jenderal Zhao. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghalangi anak panah darinya. Jenderal Zhao berdiri di lantai atas, melihat Su Tianmu menembakkan anak panah ke arahnya, dia langsung tertawa dingin, apakah dia Zeng Mingsu? Dia adalah pembudidaya alam pemotongan bumi tahap menengah. Bagaimana busur dan anak panah kecil bisa melukainya? Minum. Tubuhnya bergetar, dan dengan raungan pelan energi astral langsung melonjak ke tubuhnya, mengembun menjadi baju besi tebal. Jenderal Zhao juga mengayunkan pedang besarnya di tangannya dan menebas ke arah anak panah. Sebuah anak panah kecil, dia mampu membelahnya dengan satu tebasan. Para tamu di gedung Yunhai menggelengkan kepala saat mereka menyaksikan,
anak panah bisa melukai alam biduk surgawi, tapi tidak di alam bumi, apalagi tahap tengah alam bumi, itu sangat aneh. Perjuangan sebelum kematian, hasilnya tak akan berubah apapun yang terjadi. Suara benturan yang keras mengagetkan semua orang, dan kerumunan orang pun terkejut, saat mereka memusatkan perhatian ke arahnya. Hanya untuk melihat bahwa Jenderal Zhao tidak berhasil membelah anak panah sama sekali, sebaliknya, pedang besar miliknya dibelokkan oleh anak panah itu. Bagaimana itu mungkin? Wajah Jenderal Zhao tiba-tiba berubah, hatinya ngeri, tetapi segera kepanikan yang muncul di dalam dirinya ditekan. Kekuatan panah itu memang di luar dugaannya, tetapi sama sekali tak mungkin untuk menembus pertahanan baju besinya. Pada saat berikutnya dia menyadari bahwa dia salah, dan salah dengan selisih yang lebar. Anak panah itu melesat begitu saja menembus baju besi astral tanpa halangan apapun, langsung menembus perutnya. Gemuruh. Kemudian dengan sebuah ledakan keras, keputusasaan muncul di mata Panglima Zhao, dan kemudian kepalanya langsung terbang keluar. Para wanita di lantai atas masih dalam keadaan syok, ledakan tiba, sisa darah yang mengalir di wajah mereka, membuat tubuh mereka yang lembut bergetar, menatap pemandangan di depan mereka dengan mata berkaca-kaca, keterkejutan mereka meningkat dalam garis lurus. Tapi mereka tidak meraung lagi kali ini, mereka juga tak bisa meraung sama sekali. Mereka langsung memutar mata putih mereka, pingsan dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Jenderal Zhao, penjaga toko masih merawat Zheng Mingsu, hampir tidak menstabilkan luka-lukanya terlebih dahulu, ketika ledakan tiba dan terak darah menghantam tubuhnya, dan ketika dia menoleh, dia hanya bisa melihat bahwa hanya sepasang kaki kepala Zhao yang tersisa di sana, dan kepalanya sudah berguling entah kemana. Seketika gelombang udara dingin langsung menuju ke atas kepalanya, pemilik toko menatap matanya dan langsung duduk di atas bokongnya di tanah. Semprul, semprul, para tamu di gedung Yunhai semua tercengang melihat pemandangan ini. Jenderal Zhao telah terhabisi. Satu anak panah menghabisi tahap tengah dari alam Torofare. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Siapa dia? Anak panah macam apa itu? Kerumunan menoleh dengan ngeri untuk melihat Sutianmu, melihat busur di tangannya dengan mata penuh kengerian. Busur dan anak panah dengan kekuatan sekuat itu sama sekali tak pernah terdengar bagi mereka. Bahkan Ying Tianxi terkejut dan dibutakan, dia menoleh untuk melihat Sutianmu dengan mata yang tak bisa dipercaya. Kekuatan dan keterampilan memanah Sutianmu jauh di luar imajinasinya. Tidak heran Yusuan kembali dan mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa Ying Yuxuan begitu terikat dengan sepupunya ini. Ding 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 ding, aigo aigo. Gao Haiping pertempuran mereka juga telah berakhir, tanah meraung-raung terus-menerus. Para prajurit divisi inspektorat itu semuanya terluka parah, yang paling ringan adalah patah tangan dan kaki. Ketika Sutianmu melihatnya, dia mengerutkan kening. Kalian tidak berani menghabisi mereka. Gao Haiping menoleh untuk melihat Sutianmu. Mulutnya terbuka tetapi dia tak tahu bagaimana berbicara. Dengan raut muka yang rumit, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berseru, "Yang mulia Sutianmu, orang-orang dari divisi inspeksi tak dapat dihabisi lagi, apalagi, mereka hanya di bawah perintah." Sutianmu menggelengkan kepalanya saat mendengarkan, apakah ini tidak berani menghabisi atau berbelas kasihan. Bahkan kepala prajurit telah terhabisi, lebih banyak dari mereka tidak banyak, lebih sedikit dari mereka tidak kurang. Bahkan jika mereka diperintahkan untuk melakukannya, mereka masih bekerja untuk harimau. Apakah kamu lupa betapa bahagianya mereka tertawa sekarang? Saya tidak suka meninggalkan masalah. Ketika Sutianmu mengatakan itu, dia mengambil kembali busur dan anak panahnya dan membalikkan tangannya untuk melangkah dengan pedang terhunus. Jika kalian tidak berani menghabisi, maka saya akan melakukannya tanpa kalian harus bertanggung jawab. Dia tidak memaksa ayah dan anak Gao Haiping untuk melakukannya, dan dia yang disalahkan. Yang mulia Sutianmu, saya akan melakukannya. Setelah Gao Haiping berjuang untuk beberapa saat, dia akhirnya menghentikan Sutianmu dan mengayunkan pedangnya ke arah orang-orang itu. Pedang menebas, darah membumbung tinggi ke wajahnya, tatapan Gao Haiping menjadi lebih dingin dan lebih tegas, belas kasihan tak dapat ditukar dengan apapun, mereka meninggalkan barisan, tidak ada yang akan meninggalkan barisan untuk mereka. Yang paling penting adalah jangan sampai Sutianmu mengecewakannya. Gao Chang melihat ini dan juga dengan tegas menindaklanjuti untuk bergerak, barusan jika bukan karena Gao Haiping menghentikannya, tak mungkin salah satu dari orang-orang ini masih hidup. Bibi,
Wanita-wanita itulah yang menyebabkan putri kamu begitu menderita. Tidakkah kamu akan membantu putri kamu membalas dendam? Su Tianmu mengambil pedangnya dan menoleh ke arah Ying Tianxi. Dia tidak tertarik dengan antek-antek kecil itu. Menghabisi orang-orang itu mengotori tangannya. Akan lebih baik memberi Ying Tianxi kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Wajah Ying Tianxi penuh dengan keraguan, tetapi dia dengan cepat mengangguk. Wajahnya dingin saat dia berbalik dan melangkah pergi. Sekarang hidup adalah penghasilan, menghabisi kutu kupret itu terlebih dahulu untuk membuat putrinya marah. Bahkan jika langkah selanjutnya adalah kematian, itu masih merupakan penghasilan yang besar. Di lantai atas, pemilik toko melihat Ying Tianxi bergegas naik. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah dan tidak berani bergerak. Kekuatannya tidak lemah, tetapi dia tidak berani bergerak. Bukan karena dia takut pada Ying Tianxi, tetapi karena dia takut pada panah Su Tianmu. Saya akan menghabisi kalian semua. Tetapi sebelum Ying Tianxi bisa bergerak, Zheng Mingsu, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba terbangun dan melihatnya mengaum dengan mengerikan dan keras. Langkah kaki Ying Tianxi tersentak saat dia menatap Zheng Mingsu dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia sekarang ingin menghabisi Zheng Mingsu, tetapi bahkan pada saat ini, dia masih tidak berani. Jika dia menghabisi Zheng Mingsu, maka dia benar-benar akan dihancurkan menjadi 3 klan. Saya adalah putra dari Master Divisi Ujian Merit. Jika kamu berani menyakiti saya, ayah saya akan menghancurkan kamu semua menjadi beberapa bagian. Mendengar raungan histeris Zheng Mingsu, bahkan jika kerumunan orang tahu apa identitas Zheng Mingsu, hati mereka masih terguncang. Divisi Pemeriksaan Prestasi, bertanggung jawab atas jalur bagi putra-putra dunia untuk memasuki istana kerajaan, dan mengadakan penilaian serta tindakan disipliner dari semua pejabat. Master dari Divisi Ujian Prestasi dapat dikatakan memiliki siswa di seluruh dunia, dan di dalam pengadilan, tidak ada yang berani menyinggung perasaan. Bahkan inspektorat, juga harus memberikan sedikit wajah tipis. Ying Tianxi, kamu menunggu untuk dihancurkan menjadi 9 klan berikutnya. Dan kutu kupret itu, saya akan menghabisinya dengan 1000 luka, dan semua yang berhubungan dengannya, pria akan menjadi budak dan wanita akan menjadi pelacur. Zheng Mingsu mengutuk dengan kejam, tetapi tidak ada yang merasa bahwa dia mengutuk. Melukai putra penguasa divisi pemeriksaan Gong Pengebirian secara serius adalah apa yang terjadi. Tidak cukup hanya meruntuhkan 3 klan, perlu meruntuhkan 9 klan. Wajah Ying Tianxi menjadi putih ketika dia mendengar ini. Ketakutan sekali lagi muncul di matanya. Saat ini Su Tianmu melangkah dan dengan acuh tak acuh menatap Zheng Mingsu. Kamu ingin menghabisiku dengan 1000 luka, dan juga berurusan dengan semua teman dan keluargaku. Melihat Su Tianmu, Zheng Mingsu langsung takut tubuhnya menyusut. Su Tianmu panah itu, telah menjadi mimpi buruknya. Tapi segera dia menatap Su Tianmu dengan wajah penuh kebencian, dengan kejam membuka mulutnya. Jangan sombong, apa menurutmu divisi inspeksi adalah satu-satunya yang memiliki koneksi denganmu? Tuan muda ini telah mengirim seseorang ke divisi inspeksi untuk memanggil supervisor. Pengawas akan segera datang, dan waktu kematianmu telah tiba. Tidak, saya tak akan membiarkanmu mati dengan terlalu menyakitkan, saya akan memotongmu menjadi 1000 bagian. Ibu kota kerajaan yang luas dan makmur ini dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Distrik Tenggara, Barat Laut, Barat Daya, dan Barat Laut, serta pusat kota. Pusat kota jauh lebih makmur dan hidup daripada tempat lain di dalam kerajaan, dan juga merupakan tempat terkuat di seluruh kerajaan. Hampir semua lembaga penting kerajaan berada di pusat, bekerja sama untuk menyelesaikan semua jenis peristiwa besar di kerajaan. Inti dari area pusat adalah kota kerajaan, yang merupakan area terlarang untuk dikunjungi oleh semua orang tanpa dipanggil. Di dalam sebuah rumah mewah di area hub, para prajurit penjaga dengan nafas yang kuat terus berpatroli, dan di sini, tidak lain adalah Yuan Mansion. Jika kamu ingin memiliki rumah mewah di distrik pusat, tidak ada gunanya hanya memiliki uang, kamu harus memiliki kekuasaan dan kekuatan. Di kompartemen tertentu di dalam Yuan Mansion, raungan kesengsaraan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi kacau. Tuan muda, di dalam kompartemen, Yuan Xiao memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah kesakitan, keringat dinginnya mengucur deras, semua ingin meledak. Para bawahan di sekitar panik dan cemas tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan dan Yang Agung, tolong selamatkan Tuan muda. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menoleh untuk melihat seorang pria tua berambut putih dengan jubah api dan dengan mata penuh permohonan.
Orang tua ini adalah guru dan agung kerajaan, sebuah eksistensi yang Perdana Menteri tunduk padanya dan penguasa kerajaan harus menyambutnya dengan senyuman. Yuan Xiao tidak jujur sejak dia kembali. Dia adalah putra penguasa divisi inspeksi, statusnya sebanding dengan putra kerajaan, bagaimana dia bisa diperbudak. Jadi begitu dia kembali, dia mencoba mencari cara untuk membatalkan kontrak di kepalanya, dan orang terbaik untuk menyelesaikan kontrak tersebut adalah Grand dan Master kerajaan. Orang tua berambut putih itu acuh tak acuh dalam menghadapi permohonan bawahannya, menjaga matanya tetap menunduk dan berdesir saat dia menyaksikan pemandangan itu. Dan ini bisa membuat para bawahan itu cemas, jika sesuatu terjadi pada tuan muda kedua, mereka semua akan binasa. Tapi tiba-tiba, raungan menyedihkan Yuan Xiao tiba-tiba berhenti, hanya terbaring di tanah dengan terengah-engah. Para bawahan itu menoleh untuk melihat, wajah mereka langsung dibanjiri keterkejutan, apakah ini baik-baik saja? Tuan muda, apa kabar? Seorang pelayan buru-buru naik untuk membantu Yuan Xiao berdiri dan bertanya dengan prihatin sambil menyeka keringat dingin dari dahi dan lehernya. Yuan Xiao tersentak lemah, menatap tuan besar dan dengan senyum yang tiba-tiba muncul di wajahnya, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Sifu sungguh luar biasa, sekarang saya sudah merasa jauh lebih baik, pikiran saya jernih dan tidak ada hambatan lagi. Sifu menyenandungkan suara sengau tanpa membuka mulutnya, lalu dia berbalik dan pergi. Di matanya, ini tidak lebih dari sebuah kebingungan kecil, pasti obatnya akan menyembuhkan penyakitnya. Jaga dirimu, guru dan yang agung. Yuan Xiao melihat guru besar dan pergi, dan setelah memastikan bahwa dia telah pergi jauh, wajahnya langsung muram. Benar-benar omong kosong guru dan yang hebat, hanya sia-sia. Enyahlah, kalian semua, raungan kesal mengusir semua orang. Seakan-akan perampokan sebelumnya hanyalah ilusi belaka. Setelah semua bawahan keluar, Yuan Xiao menendang layar ke samping dengan sangat kesal, wajahnya penuh dengan kebencian. Saya, Yuan Xiao, apakah saya benar-benar ingin diperbudak dan dikendalikan dalam hidup ini? Tuan dan Yang Agung belum mencabut kontrak jiwanya sama sekali, barusan hanya dia yang berpura-pura, tujuannya agar orang lain tidak mengetahuinya, terutama ayahnya. Pada akhirnya Yuan Xiao terduduk lumpuh di tanah, bahkan Grid dan Master dengan kemampuan medis dan alkimia terkuat pun tidak ada gunanya, dia hanya bisa pasrah pada takdirnya. Tuan muda, setelah sekian lama, suara pemalu terdengar di luar. Yuan Xiao mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan permusuhan, dia sangat kesal sekarang, siapa yang berani menyentuh cetakannya. Memperbaiki matanya, ternyata itu adalah pelayan pribadinya. Ada apa? Yuan Xiao menekan amarahnya dan membuka mulutnya, jika itu bukan sesuatu yang besar, bahkan jika dia telah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun, dia harus dihukum berat. Tuan muda, tuan yang ingin kamu selidiki, dia sudah tiba di ibu kota kerajaan. Pemuda di luar pintu menangkupkan tinjunya dan berseru. Su Tianmu sudah datang. Yuan Xiao menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Di mana dia tiba? Tuan muda, tuan itu saat ini berada di gedung Yunhai, tapi dia sepertinya mengalami masalah. Pemuda itu terbata-bata dan berbicara. Masalah? Permusuhan segera muncul di wajah Yuan Xiao. Siapapun yang berani berurusan dengan Su Tianmu berarti berurusan dengannya dan mengambil nyawanya. Siapa yang sudah makan nyali ambisi dan berani mengacaukan sahabatku? Yuan Xiao membuka mulutnya dengan suara dingin. Pemuda di luar mendengar hawa dingin, dia bisa dengan jelas merasakan aura pemusnahan yang kuat di tubuh Yuan Xiao. Yuan Xiao hanya bisa menyebut Su Tianmu sebagai teman baik, itu baik untuknya dan lebih baik untuk Su Tianmu. Ini tuan muda Zheng Mingsu Zheng. Pemuda itu kembali. Itu dia. Yuan Xiao mengerutkan kening, bagaimana dia bisa memprovokasi pria itu, tapi segera dia mendesis jijik, kecuali jika itu seorang pangeran, tidak ada tugas yang sulit baginya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu kemudian menceritakan semua kejadian, wajah Yuan Xiao berubah saat dia mendengarkan. Mereka semua sudah bergerak. Dasar sampah, kenapa kamu tidak datang untuk memberitahu lebih awal? Yuan Xiao sangat cemas sehingga dia melompat, jika sesuatu terjadi pada Su Tianmu, dia tak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Bahkan jika keterampilan memanah Su Tianmu sangat tinggi, tetapi ini adalah ibu kota kerajaan,
tak peduli seberapa kuat keterampilan memanah sutianmu, itu tidak ada gunanya. Pemuda itu tertawa getir, guru besar dan sedang membantumu menyembuhkan lukamu, apakah dia berani mengganggu? Lupakan saja, cepat siapkan kudanya. Yuan Xiao tidak mau repot-repot mendengarkan penjelasannya dan buru-buru melambaikan tangannya. Jika dia terlambat dan sutianmu menyalahkannya, maka dia tak akan mendapatkan konsekuensi yang baik seperti biasanya. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu, dia benar-benar tidak ingin menderita untuk ketiga kalinya. Tunggu, pemuda itu pergi, tetapi Yuan Xiao tiba melangkah dan meraung. Pergi beritahu Supervisor Li, biarkan dia menangani masalah ini. Yuan Xiao berseru setelah merenung, dia tak bisa pergi, dia tak bisa menunjukkan wajahnya, dampak dari dia menunjukkan wajahnya akan terlalu besar, dan dia juga harus mempertimbangkan sisi divisi ujian prestasi, tempat terpenting yang harus dia tuju saat ini adalah tempat ayahnya. Pemuda itu langsung bingung ketika mendengar ini, dia tak bisa mempercayainya dan menatap Yuan Xiao, dia pikir dia salah dengar. Tuan muda, tidak perlu memanggil Tuan Pengawas Zeng, kan? Panggil saja Supervisor. Pemuda itu menyarankan bahwa itu hanya masalah kecil itu, mengirim pengawas akan baik-baik saja, sama sekali tidak perlu pengawas. Pengawas adalah yang kedua setelah Master Divisi, kekuatannya menakutkan, dan kekuatannya bahkan ada di alam surgawi. Bahkan jika itu melibatkan divisi ujian prestasi, sama sekali tidak perlu menggunakan orang sebesar itu, bahkan pengawas besar pun tidak perlu, kirim pengawas kelas 3 bisa pergi. Diam, pergi saja saat saya menyuruhmu pergi. Yuan Xiao meraung dengan dingin, bahkan jika itu adalah pengawas besar, bisakah itu mengguncang divisi pemeriksaan Gong? Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan sempurna dan memuaskan Sutianmu sebelum dia bisa melakukannya. Juga, beritahu pengawas Li bahwa Sutianmu adalah teman baikku, masalah ini harus diselesaikan. Cahaya tegas melintas di mata Yuan Xiao sebelum dia berbalik dan pergi. Pemuda itu memandang punggung Yuan Xiao, dengan raut muka bingung, teman dekat macam apa yang akan langsung menggunakan tembakan besar seperti Supervisor Zeng. Itu semua untuk saudara-saudara, bukan? Di dalam gedung awan dan laut, ada keheningan. Inspektur. Para tamu itu memandang Zeng Mingsu dengan gemetar, Inspektur Departemen Inspeksi dianggap sebagai orang penting di ibu kota kerajaan. Bahkan jika itu hanya pengawas tingkat 3 terendah, itu adalah kehadiran yang gemilang yang tidak ada yang berani mengacaukannya. Kerumunan menoleh untuk melihat Sutianmu, sekali lagi menggelengkan kepala dan menghela nafas, sekarang bahkan inspektur telah datang, sama sekali tak mungkin untuk kabur. Tidak hanya pengawas memiliki banyak kekuatan, kekuatannya bahkan lebih kuat, setidaknya pada tahap akhir dari alam bumi menyeluruh. Tahap akhir dari baju besi astral alam bumi menyeluruh Sutianmu masih bisa menembak dan menghabisi. Tak bisa, bukan, Inspektur. Ying Tianxi langsung putus asa ketika mendengar ini, dia pernah menjadi supervisor sebelumnya, dia sangat paham tentang seberapa tinggi status supervisor dan seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Begitu supervisor datang, mereka langsung tamat. Penghancuran 9 klan juga tak pernah hanya ucapan. Meskipun perintah untuk menghancurkan 9 klan hanya dapat diberikan oleh raja, dengan kekuatan kepala departemen pemeriksaan jasa, apakah sulit untuk membuat raja mengeluarkan keputusan? Belum lagi tidak harus merepotkan, satu pengawas saja sudah cukup untuk membuat semua teman dan keluarga mereka mati, dan tidak ada bedanya antara meratakan 9 klan. Dengan putus asa, Ying Tianxi melirik Sutianmu, melihat ke arah Ying Yuxuan yang sedang dibantu naik ke bawah, dan tatapannya langsung menjadi tegas. Petik 1. Wus. Sosok itu berkelebat, dan sebelum pemilik toko di tanah memiliki kesempatan untuk mengatur napas, dia melihat bahwa Ying Tianxi telah mencengkeram tangan Zeng Mingsu dan mencekiknya dengan wajah ganas. Ying Tianxi, apakah kamu ingin mati? Lepaskan saya, lepaskan saya. Zeng Mingsu linglung, dan baru setelah dia merasa terengah-engah dia menyadari bahwa Ying Tianxi telah menyanderanya, dan dia buru-buru meraung ketakutan. Dia ketakutan, bahkan jika dia dikebiri, dia tidak ingin mati. Dikebiri paling banyak tak bisa bermain dengan wanita, tapi ada yang lain yang bisa dinikmati, bagaimana bisa mati di usia muda seperti ini? Ying Tianxi, apa yang kamu inginkan? Lepaskan. Penjaga toko sangat ketakutan sehingga dia langsung melompat,
menunjuk ke arah Ying Tianxi dan minum. Jika sesuatu terjadi pada Zheng Mingsu, mereka semua akan tamat. Mari kita bahas semuanya, lepaskan Tuan Muda Zheng dulu. Ying Tianxi, ini adalah kaleng yang rusak. Tapi apakah ini akan membantu? Dia hanya akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Para tamu itu juga takut dengan tindakan Ying Tianxi. Menyandera Zheng Mingsu saat ini benar-benar berani. Tetapi melakukan hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Selain bisa menarik punggung, akhirnya hanya akan lebih menyedihkan. Su Tianmu, cepat pergi, bawa mereka pergi. Tapi Ying Tianxi tidak terlalu peduli tentang itu. Selama ada kesempatan untuk bertahan hidup, dia akan melakukannya. Selama Su Tianmu membawa putrinya dan buru-buru berlari, dia bisa lari. Dia sangat yakin bahwa dengan bakat dan kemampuan Su Tianmu, bahkan jika dia tidak bergantung pada Pangeran Agung, dia masih bisa menghabisinya sendiri. Su Tianmu terkejut di dalam hatinya ketika dia melihat gerakan Ying Tianxi. Dia bahkan tidak menyangka Ying Tianxi akan melakukan ini. Dia memiliki beberapa poin penghormatan untuk Ying Tianxi, Sang Hanyu. Apa yang masih kamu tunggu? Lari, jangan geblek saat ini. Ying Tianxi terus berseru kepada Su Tianmu, bahkan jika keterampilan memanah kamu kuat, ini adalah ibu kota kerajaan, berapa banyak orang yang bisa kamu habisi? Lari, bisakah kamu kabur? Raungan meraung tiba-tiba terdengar di udara, dan di dekatnya, terdengar suara langkah kaki yang padat. Mendengar keributan itu, para tamu Yun Hai Lou adalah orang pertama yang melirik keluar. Melihat ini, mereka semua menggigit lidah dan menghirup udara sejuk. Hanya untuk melihat bahwa bagian luarnya penuh sesak dengan orang-orang dari divisi inspeksi. Setidaknya ada 3.000 tentara di Departemen Inspeksi, dan kepala prajurit, ada 10. Formasi ini cukup untuk menyerang kota. Segera setelah aura yang kuat dengan cepat mendekat, kerumunan orang memusatkan perhatian mereka dan melihat seorang pria parubaya dengan wajah agung melompat ke udara, dan dalam waktu singkat, dia tiba di gedung Yun Hai. Gemuruh. Pria parubaya itu langsung mendobrak pintu dan jendela, dan balok serta dinding pintu lebih seperti ganggang lumpur, langsung hancur berantakan. Pria parubaya itu mendarat di pagar lantai 3 dan menatap semua orang di Su Tianmu. Pembangkit tenaga alam Tong Tian, Inspektur Besar. Para tamu itu merasakan aura tebal dan kuat dari tubuh pria parubaya itu, kaki mereka gemetar dan mereka ingin berlutut. Semua sosok inspektur, kecuali beberapa orang, kekuatan mereka pada dasarnya berada pada tahap akhir alam Torok Fare, dan kekuatan inspektur tingkat pertama bahkan sampai setengah langkah ke surga. Di dalam divisi inspeksi, dimanapun ada inspektur tingkat pertama atau lebih tinggi, mereka semua adalah pembudidaya alam Tong Tian. Ini adalah kedalaman divisi inspeksi. Pria parubaya itu adalah pembudidaya alam Tong Tian membuktikan bahwa dia adalah pengawas besar divisi inspeksi. Inspektur Besar Tan, selamatkan saya, selamatkan saya. Ketika Zheng Mingsu melihat pria parubaya itu, dia langsung meraung dengan wajah penuh kegembiraan. Pengawas besar alam Tong Tian telah datang, dia diselamatkan. Semua pengawas agung harus menambahkan kata besar di depan mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ying Tianxi. Ketika Inspektur Tan melihat Ying Tianxi menyandera Zheng Mingsu, tatapannya menjadi dingin saat dia meraung, lepaskan. Ketika Ying Tianxi melihat Inspektur Tan, dia tanpa sadar merasa takut, tak peduli sebelumnya atau sekarang, Inspektur Tan adalah bos utamanya. Inspektur Tan yang hebat, saya bisa melepaskannya, tapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Ying Tianxi berbicara dengan kaku, pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Supervisor Tan tertawa, benar-benar berani berbicara dengannya tentang kondisi. Kamu juga layak untuk menegosiasikan kondisi dengan pengawas ini. Pengawas Tan hanya memiliki tatapan tegas, diikuti oleh tekanan aura yang kuat yang mengalir langsung ke arah Ying Tianxi. Ying Tianxi menanggung beban serangan itu, wajahnya langsung memutih saat dia langsung berdarah. Apakah kamu ingin dia mati? Ying Tianxi dengan putus asa mendorong melawan tekanan yang kuat dan meraung dengan keras. Cari mati. Permusuhan muncul di wajah Inspektur Tan, dan dia berani mengancamnya. Aura menguat sekali lagi, dan gedung Cloud Sea bahkan tak bisa menahan tekanan seperti itu, dan seluruh lantai pertama langsung runtuh. Seluruh gedung awan laut bergetar. Ini adalah kekuatan alam surgawi,
Sarana surgawi, menekan segalanya. Di bawah tekanan yang begitu kuat, semua orang tak dapat bergerak dan bahkan langsung berlutut. Apakah itu alam biduk atau alam bumi? Di depan alam Tongtian, mereka semua diperlakukan sama dan semuanya adalah semut. Ada satu pencilan di antara mereka, dan itu adalah Su Tianmu. Hanya untuk melihatnya menjulang tinggi di bawah aura kuat alam Tongtian. Ketika Inspektur Tan melihat bahwa Su Tianmu bahkan tidak menundukkan kepalanya satu poin pun di bawah kinya, dia tak bisa menahan keheranan yang muncul di wajahnya. Sebenarnya ada seseorang di bawah alam Tongtian yang dapat membawa kinya, dan dia masih sangat muda. Tongtian setengah langkah. Inspektur Tan dengan curiga menyelidiki kultivasi Su Tianmu. Saat berikutnya raut mukanya langsung mengeras, matanya penuh dengan pikiran yang tak terbayangkan. Hanya tingkat ke-9 dari alam biduk. Bahkan alam pembersihan bumi, sebenarnya tidak mampu menahan auranya dengan keras, sungguh mengerikan. Dia tak tahu bahwa Su Tianmu bahkan telah membawa tekanan perkasa surgawi yang ditinggikan, jadi apa itu hanya ki alam Tongtian. Ketidaksenangan muncul di wajah Inspektur Tan, keagungannya, martabat alam surgawi, tak akan membiarkan alam dewa surgawi menyinggung dan memprovokasi dia. Berlutut, Gao Haiping dan yang lainnya langsung memuntahkan darah dan benar-benar menolak berlutut di tanah. Su Tianmu, tetap tidak bergerak seperti gunung. Su Tianmu menatap lurus ke arah Inspektur Tan, sudut matanya berkedut karena tekanan yang dipenuhi dengan permusuhan. Alam Tongtian juga memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut. Seorang peninggian surgawi bahkan tak bisa melakukan itu, dan kamu bahkan tak bisa lebih. Melihat Su Tianmu tidak hanya tidak bergerak, tetapi juga berani menentangnya, kemarahan Inspektur Tan melonjak. Jika dia bahkan tak bisa menekan alam dewa surgawi, lalu bagaimana dia masih memiliki wajah untuk menjadi inspektur besar ini? Tenang, Inspektur Tan mengangkat tangannya dengan marah dan mengayunkannya. Dewa astral putih menghabisi Su Tianmu. Alam Tongtian, energi astral meninggalkan tubuh, menghabisi 1000 mil jauhnya, dan mengambil kepala jenderal musuh di tengah-tengah 1000 pasukan. Dengan serangan ini, belum lagi alam biduk, bahkan alam bumi pun akan hancur berkeping-keping. Tidak, ayah dan anak Gao Haiping melihatnya dan meraung dengan mata terbuka lebar. Jika Su Tianmu mati, maka mereka akan benar-benar tamat. Ayah dan anak itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencoba bergegas memblokir serangan itu, tetapi di bawah tekanan alam Tongtian, mereka tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka bisa bergerak, itu sudah terlambat, karena Bai Gang sudah terhabisi di depan Su Tianmu. Tantong, sepertinya kamu tidak ingin menjadi pengawas ini lagi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, dan tanah pun bergetar. Tidak, di tengah desisan panik ayah dan anak Gao Haiping, mata Su Tianmu menunjukkan aura dingin dan dia menarik busurnya seperti kilat. Tidak ada anak panah yang dirangkai, karena tidak ada gunanya merangkainya. Sulit bagi anak panah untuk melukai puncak alam bumi, apalagi alam surgawi. Alam Tongtian sendiri memiliki kemampuan untuk menyerang dari kejauhan, dan sama sekali tidak takut pada busur dan anak panah. Jika anak panah tidak berguna, gunakan sesuatu yang lain. Rekor pembukaan surga yang kacau. Rekor 2, transformasi. Yang terkuat dari semua prestasi teknik pertempuran yang dikembangkan oleh Su Tianmu bukanlah teknik pedang tidak mampu, apalagi teknik langit 9 langit yang terbakar dan kepunahan es Suan, tetapi rekor pembukaan surga yang kacau. Ini adalah teknik abadi Chaotic sejati yang lebih kuat dari semuanya. Alasan mengapa itu belum pernah digunakan sebelumnya adalah karena Su Tianmu tidak cukup kuat untuk memenuhi persyaratan untuk menggunakan rekor pembuka surga yang kacau. Rekor pembuka surga yang kacau memiliki 9 rekor. Rekor 1, kota. Satu-satunya yang telah dipelajari Su Tianmu adalah rekor 1. Rekor 1 adalah fundamental dan landasan dari segalanya. Rekaman 1 membuka pembuluh darah gelap dan menekan jiwa dewa. Rekaman 2, transformasi. Transformasi melucuti kekuatan jiwa dewa dan mengubahnya untuk kamu gunakan sendiri. Sederhananya, itu berarti Su Tianmu dapat menggunakan kekuatan jiwa-jiwa dewa dalam nadi gelap, dan sekarang yang dilahap dan ditekan adalah semua jiwa dewa Bapa Surgawi, maka dia dapat menggunakan kekuatan Bapa Surgawi. Serangan yang maha tinggi surgawi, benar-benar menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bahkan jika jiwa dewa yang ditinggikan surgawi hanya dapat digunakan sekali,
3 urat nadi gelap akan dapat digunakan 3 kali, 3 serangan yang ditinggikan surgawi. Setara dengan memiliki 3 kartu dasar yang tak terkalahkan. Dan pembuluh darah gelap harus dibuka di masa depan, ketika jiwa dewa yang berdaulat dewa yang akan dilahap. Serangan Raja Dewa, menyapu bersih semuanya. Jika seseorang ingin menggunakan catatan kacau dari catatan pembukaan surga 2, persyaratan kultivasi minimum harus berada di alam Tongtian, dan Su Tianmu secara paksa menggunakannya, dan harganya adalah dengan langsung membakar urat nadi yang gelap. Sia-sia, serangan yang ditinggikan surgawi, yang digunakan untuk menghabisi alam Tongtian belaka, benar-benar sia-sia. Api yang mengerikan melonjak di mata Su Tianmu, dan panah yang menyala muncul di antara kedua tangannya, seperti penghakiman dewa, menghakimi semua kejahatan di dunia. Bas, api melewati lengan kanannya dan langsung membakar bagian atas pakaian Su Tianmu menjadi abu, memperlihatkan otot-otot Tusidides yang kuat dan penuh dengan kekuatan ledakan. Dengan tembakan panah ini, tak akan ada 1 inci rumput pun yang tersisa. Tantong, sepertinya kamu tidak ingin menjadi supervisor ini lagi. Tiba-tiba raungan meraung terdengar, dan Su Tianmu mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Dewa Astral Putih langsung dari jarak 100 mil jauhnya, menghantam gedung awan dan laut. Pedang putih yang masuk langsung memusnahkan serangan Inspektur Tan. Gemuruh. Buntut dari tabrakan kekuatan alam Tongtian segera menyusul, menyebabkan gedung Cloud Sea benar-benar bergetar, hampir siap untuk runtuh. Masuk. Tatapan Su Tianmu berkedip-kedip saat dia meletakkan busur dan anak panahnya dan sepenuhnya menarik kekuatan urat apinya. Miso. Di lantai 3, tubuh Tantong bergetar, dan dia langsung jatuh dari pagar, menderita banyak serangan balik. Orang-orang di dalam gedung awan laut semua berpegangan pada dinding pintu atau balok dan pilar dengan wajah ketakutan. Jangan sampai gedung awan laut benar-benar runtuh dan mengubur mereka semua di bawahnya. Dia belum mati. Menunggu getaran menghilang, kerumunan semua menghela nafas lega dengan jantung berdebar, dan kemudian melihat ke arah Su Tianmu, melihat bahwa dia tidak terluka, hanya bagian atas pakaiannya yang hilang, semuanya penuh dengan keheranan. Seseorang menyelamatkannya. Siapa yang menyelamatkannya? Kerumunan orang berspekulasi, dan kepanikan tiba-tiba muncul di mata Zheng Mingsu, yang lumpuh di tanah, saat dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah Pangeran Agung ada di sini? Apakah dia benar-benar pria merah di hadapan Pangeran Agung? Ying Tianxi telah terluka parah, dan Zheng Mingsu untuk sementara aman, menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan ngeri. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya? Ada banyak orang yang mengaku sebagai orang merah, tetapi orang merah hanya sedikit lebih dihargai daripada orang lain, dan ketika sesuatu terjadi, seperti biasa, mereka dapat dengan santai meninggalkan mereka. Itu sebabnya dia berani membenci Su Tianmu seperti itu, tapi apa yang terjadi sekarang, saya khawatir itu jauh dari tebakannya. Siapa itu? Wajah Tantong yang memutih kembali memerah setelah menatap tajam keluar gedung, hanya untuk melihat sesosok tubuh dengan cepat muncul di matanya. Pupil matanya langsung menyusut, dan bergegas turun dengan wajah penuh kepanikan, bahkan jika dia melewati Su Tianmu tidak bergerak, tetapi bergegas ke ambang pintu, dan dengan hormat berlutut dengan 1 kaki. Tantong, selamat datang pengawas Li. Apa? Semua orang di dalam gedung awan laut melompat mendengar ucapan Tantong dan melihat keluar dengan ngeri. Pengawas Zheng dari divisi inspeksi, itu adalah raksasa kedua setelah kepala divisi. Orang besar yang bahkan mungkin tak dapat dilihat oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Saya tidak percaya kami telah memberitahu inspektur. Bahkan pengawas Zheng telah datang, siapa dia sebenarnya? Segera keterkejutan mereka bergeser ke Su Tianmu, bahkan putra dari Master of the Merit Examination Division hanya bisa mengundang pengawas besar, dan seorang remaja malah membuat pengawas Zheng khawatir. Ini membuat mereka sangat meragukan apakah Su Tianmu adalah putra tidak sah dari penguasa kerajaan saat ini. Tetapi bahkan jika dia adalah putra tidak sah, sekarang adalah masa perebutan kekuasaan. Tidak hanya putra tidak sah raja tak akan dilindungi oleh pengawas Zheng dari divisi inspeksi, sebaliknya, dia akan berakhir dengan kematian yang kejam. Su Tianmu menjadi sangat misterius di mata mereka. Bahkan ayah dan anak Gao Haiping bingung ketika mereka melihat Su Tianmu, mereka hanya tahu bahwa Pangeran Kerajaan Agung sangat mementingkan Su Tianmu,
tetapi tak peduli seberapa besar kepentingannya, tak mungkin untuk memobilisasi pengawas Zeng untuk melindungi Su Tianmu. Jika Pangeran Kerajaan Agung memiliki prestise sebesar ini di divisi inspeksi, maka tidak perlu repot-repot memasukkan ayah dan anak mereka ke dalam divisi inspeksi. Ayah dan anak memandang Su Tianmu dengan kagum secara bertahap. Energi di belakang Su Tianmu, saya khawatir itu jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Wus, di luar gedung Cloud Sea Building, sesosok tubuh muncul di depan Tantong, seorang lelaki tua yang tenang dan hangat. Pelipis lelaki tua itu agak abu-abu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan banyak kerutan, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura orang yang lebih unggul yang tidak marah dan kuat. Tantong, kamu mengerahkan patroli secara pribadi, apa yang seharusnya menjadi kejahatanmu? Mata Supervisor Li tertunduk saat dia menatap Tantong dan meraung. Tuanku, maafkan saya, hamba yang rendah hati ini dibawa ke sini untuk menekan gedung Yunhai karena seseorang telah melakukan pemusnahan dan membantai banyak orang saya. Mata Supervisor Li sedikit menyipit, sudut mulutnya menebarkan senyum dingin, apakah ini untuk menghalanginya? Benarkah begitu, Tantong? Tahukah kamu betapa jahatnya menipu atasanmu? Tubuh Tantong terguncang, dan dia menatap Supervisor Li sambil meraung, apakah ini semua sudah diketahui? Mau tidak mau dia menoleh untuk melihat Su Tianmu, apakah itu benar-benar untuk anak itu? Betapa sulitnya hubungan ini untuk mengejutkan Tuan Pengawas Zeng. Simpul tenggorokan Tantong berguling sedikit, kali ini benar-benar menendang pelat besi. Pengawas Li, masalah ini. Energi dari divisi ujian prestasi sangat besar, itu bisa memanggil pengawas besar divisi kita. Supervisor Li menyela ucapan Tantong dan berbicara dengan dingin. Mendengar ini, tidak hanya wajah Tantong yang berubah, wajah Zeng Mingsu juga memutih, ini untuk melibatkan divisi Gongkao, untuk melibatkan kepala ayahnya. Jaksa Agung benar-benar kejam, barusan, kamu menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain, sangat keren bukan? Tuanku, saya, mendengar ini, Tantong tersentak dan buru-buru kembali ke akal sehatnya untuk menjelaskan. Tetapi sebelum ucapan itu diucapkan, tekanan aura yang kuat langsung datang seperti gelombang, langsung membuatnya kehabisan nafas. Tantong, Inspektorat membiarkan kamu menjadi pengawas besar, adalah untuk membiarkan kamu menghukum kejahatan dan melindungi keluarga dan negara, dan kamu bahkan menggunakan kekerasan untuk melakukan kekerasan, kamu telah gagal dalam kultivasi Inspektorat. Begitu ucapan pengawas Li jatuh, Tantong hanya merasa telinganya seperti guntur, dan aura yang lebih kuat seperti gunung, dengan keras menekannya. Klik 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 klik, lempengan batu di bawah lututnya langsung hancur, dan kakinya yang lain tidak tahan saat dia berlutut, kedua lututnya langsung masuk ke tanah. Centang, centang, tetesan darah menetes ke tanah, hanya untuk melihat wajah Tantong yang penuh dengan seringai, giginya yang terkatup keluar dengan darah yang terus menetes dari sudut mulutnya. Itu jahat. Orang-orang di dalam gedung Laut Awan tak bisa membantu tetapi sempoyongan ketika mereka melihat Tantong dihancurkan dengan sangat menyedihkan. Ini adalah pengawas agung, atau pembudidaya alam Tongtian, tetapi dia sebenarnya seperti jangkrik tahi lalat, digosok dan dicubit sesuka hati. Apa sebenarnya identitasnya? Mereka kemudian memandang Su Tianmu lebih ngeri lagi, memiliki latar belakang yang bisa mereka pahami, memiliki hubungan yang cukup sulit untuk membuat pengawas Zeng datang, mereka juga bisa mengerti, tetapi mampu membuat pengawas Zeng menekan pengawas besar untuk berlutut di depan umum segera setelah dia datang, dan juga mendesaknya untuk mengoceh tentang darah, mereka benar-benar tak dapat memahaminya. Belum lagi mereka, bahkan ayah dan anak Gao Haiping memandang Su Tianmu seolah-olah mereka sedang melihat orang asing. Mereka semacam memahami Su Tianmu, tetapi mereka bahkan tak dapat memikirkan kapan Su Tianmu memiliki status yang begitu tinggi dan energi yang begitu besar ketika mereka mematahkan kepala mereka. Bahkan Pangeran Agung tak bisa melakukan ini sebagai gantinya. Mungkinkah dia adalah divisi inspeksi, putra haram dari kepala divisi? Ayah dan anak itu saling memandang. Ini adalah kemungkinan besar. Sudah berakhir. Penjaga toko itu tidak lama berdiri dan kembali duduk, bahkan lebih putus asa daripada yang terakhir kali. Terakhir kali, yang paling bisa dilakukan Su Tianmu adalah menghabisinya. Yun Hailou masih bisa menyimpannya, dan Su Tianmu tak akan bisa hidup, tapi bagaimana dengan sekarang? Itu adalah Supervisor Zeng Ah.
Terlepas dari kenyataan bahwa Raja Penguasa Dewa ingin Su Tianmu mati, dengan pengawas Zeng di belakang panggung, siapa yang berani membiarkannya mati? Dan jika mereka mengacaukan Su Tianmu, itu sama saja dengan mengacaukan pengawas Zeng, dan konsekuensi dari mengacaukan pengawas Zeng, mereka bahkan tidak perlu banyak bicara, pikirkan saja yang terburuk. Pada saat yang sama keputusasaan bukan hanya dia, ada juga Zeng Mingsu, hanya untuk melihatnya juga lumpuh di tanah dengan mata penuh keputusasaan. Pengawas Zeng telah datang, sekarang bahkan jika ayahnya datang, itu tidak ada gunanya. Divisi pemeriksaan adalah untuk memberikan divisi pemeriksaan prestasi 3 wajah tipis itu benar, tapi itu mau memberi, tidak mau memberi. Tekanan Supervisor Li terus meningkat, dan di bawah wajah Tan Tong yang berubah lagi dan lagi, seteguk darah merah langsung dimuntahkan. Supervisor Zeng, terlalu jauh lebih kuat darinya sebagai pengawas besar. Pengawas Zeng Li, saya adalah seorang pengawas besar. Tan Tong menggelengkan kepalanya dengan mengerikan dan mendongak, matanya penuh penghinaan dan kemarahan. Sebagai pengawas agung, sebagai tokoh terkenal di ibu kota kerajaan, dia memiliki kepala dan wajah, dan sekarang di depan begitu banyak orang, memaksanya untuk berlutut, di masa depan, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk bertemu orang. Mulai sekarang dia akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota kerajaan. Pengawas besar, pengawas Li tertawa dingin sejenak, lalu matanya tegas saat dia melambaikan tangannya dan minum. Mulai sekarang, kamu tidak ada lagi. Apa? Ucapan ini seperti petir dari langit yang cerah, wajah Tan Tong memutih lagi, benar-benar ambruk ke tanah, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Status yang telah ia perjuangkan dengan susah payah selama puluhan tahun dan mati-matian menukar nyawanya, hilang begitu saja. Mata Tan Tong berkaca-kaca karena putus asa, dia memang Tong Tian Realem, tapi tanpa posisi pengawas besar, dia bukan apa-apa di depan Departemen Inspeksi. Dewa-dewa, jangan, saya salah, ampuni saya kali ini, ampuni saya. Segera Tan Tong dengan putus asa memanjat dan merangkak berlutut di depan pengawas Li, memohon dengan getir. Dia tak boleh kehilangan posisi Grand Supervisor, sama sekali tidak. Wajah Supervisor Li tidak berubah sama sekali, mengabaikan Tan Tong, tetapi menatap Su Tianmu, seolah-olah bertanya, apakah hasil ini memuaskan? Su Tianmu akan mengerti dan mengangguk, ini dilakukan dengan sangat baik, meskipun terlambat, pengaturan Yuan Xiao masih cukup memuaskan baginya. Melihat Su Tianmu puas, Supervisor Li juga diam-diam menghela nafas lega, mengangguk sambil tersenyum tipis. Setelah penjelasan Yuan Xiao selesai, dia juga bisa kembali dan menyerahkan tugasnya. Yuan Xiao sangat mementingkan dirinya, saya benar-benar tak tahu apa statusnya. Tatapan Supervisor Li berkedip-kedip sebelum dia menatap Tan Tong, dia terlalu malas untuk menebak-nebak sebanyak itu, dia akan menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Tan Tong, apa yang telah kamu lakukan salah? Apakah kamu masih membutuhkan saya untuk mengajarimu? Melakukan sesuatu yang salah? Mata Tan Tong bersinar dengan kilatan kebingungan, tetapi dia dengan cepat mengerti dan berdiri untuk melihat Su Tianmu. Yang mulia, apakah lutut kamu keras? Tan Tong baru saja membuka mulutnya ketika suara pengawas Li terdengar di belakangnya. Raut muka Tan Tong menegang ketika mendengar ini, apakah ini memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Su Tianmu? Dia adalah seorang pengawas agung, orang yang kuat dari alam Tong Tian, bagaimana mungkin dia berlutut dan meminta maaf kepada bocah ingusan dari alam biduk surgawi? Loh, Tan Tong berlutut dengan kokoh di tanah, demi status, demi masa depan, tidak terlalu buruk untuk berlutut sedikit. Yang mulia, saya ditipu oleh penjahat dan menyerang Yang mulia, saya sangat menyesal, mohon maafkan saya berterima kasih. Mengatakan itu, Tan Tong mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada Su Tianmu, meminta maaf dengan sangat tulus. Su Tianmu tidak membuka mulutnya, tetapi menatap Supervisor Li, meskipun dia tak pernah mengampuni mereka yang menghabisinya. Tetapi bagaimanapun juga, dia harus memberikan wajah kepada divisi inspeksi, dan dia juga harus membuatnya bagus untuk Yuan Xiao, atau jika Yuan Xiao kehilangan kekuatannya, maka Antek ini akan hancur. Adapun menggunakan biaya urat nadi gelap untuk menghabisi alam Tong Tian, Tan Tong belum layak. Kerumunan memandang Tan Tong yang berjongkok di tanah, dan memandang Su Tianmu dengan warna-warna yang rumit, di seluruh ibu kota kerajaan, mereka yang bisa membuat alam Tong Tian berlutut, selain sejumlah orang seperti penguasa divisi penguasa kerajaan, siapa yang bisa melakukannya?
Di antara generasi muda, Su Tianmu bahkan yang pertama. Masalah hari ini dapat dikatakan telah sepenuhnya membalikkan tiga pandangan mereka. Seorang pengawas agung dari alam Tong Tian berlutut ke arah Yang Mulia Su Tianmu dan memohon pengampunan. Ayah dan anak Gao Haiping berangsur-angsur menjadi bersemangat. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengikuti Su Tianmu dan menyaksikan pemandangan ini, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Ini juga berarti bahwa di masa depan, mereka dapat berlayar dengan lancar di divisi inspeksi. Tantong, kali ini pelanggaranmu tidak kecil, bahkan jika kamu tidak diberhentikan, kamu harus dihukum berat. Supervisor Li membuka mulutnya, mata Tantong berbinar ketika dia mendengarnya, dengan penuh semangat berlutut dan berbalik untuk melihat ke arah Supervisor Li. Berbaris di penjara air, pergi dan terima hukumannya sendiri. Belum sempat Tantong membuka mulutnya, ketika dia mendengar ini, wajahnya menegang selama sepersekian detik, dan rasa takut muncul di matanya. Penjara air adalah jenis hukuman yang paling menakutkan di divisi inspeksi, menyakitkan, menyiksa dan membuat putus asa. Bahkan jika dia adalah pembudidaya alam Tong Tian, dia tak akan bisa bertahan lama di dalam penjara air. Air di dalam penjara air sangat dingin dan panas secara bergantian, dan dengan korosif yang kuat, benar-benar lebih buruk dari kematian. Apa, kamu keberatan? Pembukaan sedingin es Li Jianzheng, jangan membuat kamu keluar dari penjara air. Bagaimana dia menjelaskan kepada Yuan Xiao, bagaimana masalah ini dianggap ditangani dengan memuaskan. Saya tidak berani. Yang Mulia, terimalah hukumannya. Tantong menggigil dan buru-buru berseru, sekarang dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di dalam perutnya. Supervisor Li Zeng menyenandungkan suara sengau, dan Tantong mengerti dan berguling dengan sendirinya. Kemudian Supervisor Li masuk ke gedung Yunhai, orang-orang di dalam gedung Yunhai segera menjadi hormat, seperti kucing yang meringkuk, bahkan mata mereka tidak berani terlalu tajam. Para tamu di lantai atas bahkan buru-buru lari ke bawah. Lagi pula, selain Master Divisi Inspeksi dan Tuan Raja, siapa yang berani berdiri di atas kepala pengawas Zeng? Penjaga toko bahkan buru-buru bangkit dari tanah dan melangkah ke arah Supervisor Li dengan wajah memuji. Supervisor Li bahkan tidak menatapnya, hanya melirik Su Tianmu setelah suara keras itu berseru, masalah hari ini, semuanya adalah Yun Hai Lo menyuap divisi kami, divisi pemeriksaan prestasi menggunakan kenyamanan otoritas, dan beberapa kolusi kami, masalah ini akan ditangani oleh divisi kami, tidak ada seorang pun, tak akan terbuka untuk umum. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka semua memandang Su Tianmu, dan sudut mata mereka bergerak-gerak, setelah menghabisi begitu banyak orang dari divisi inspeksi, tidak apa-apa hanya dengan satu kalimat. Anak haram dari Master Divisi Inspeksi, tangan besi. Kalimat ini, sebaliknya, membiarkan Zeng Mingsu dan Yun Hai Lo jatuh ke dalam nasib buruk. Su Tianmu baik-baik saja, ada sesuatu yang salah pada mereka. Yang Mulia Su Tianmu, saya sangat menyesal telah menyebabkan kerugian besar bagi kamu hari ini. Pelakunya, kamu dapat menyelesaikannya sesuka kamu. Kemudian pengawas Li membuka mulutnya kepada Su Tianmu, tatapannya menyapu sekilas ke arah Zeng Mingsu, memberi isyarat bahwa Su Tianmu dapat berurusan dengan Zeng Mingsu sesuka hatinya. Bagaimanapun, Master dari Departemen Ujian Prestasi memiliki murid di seluruh dunia dan banyak wanita, jadi dia tidak terlalu jauh di belakang putra yang satu ini. Su Tianmu melirik Zeng Mingsu, sedikit jijik muncul di matanya, dan dia berseru kepada Supervisor Li, Supervisor Li, sel divisi inspeksi kamu, apakah sudah solid? Supervisor Li mengerutkan kening, sel divisi inspeksi mereka, bisa dikatakan hanya bisa masuk dan keluar, mempertanyakan apakah sel mereka kokoh atau tak bisa dikatakan menamparkan wajah mereka. Yang Mulia Su Tianmu, ini kamu dapat yakin, bahkan jika itu adalah seorang pangeran kerajaan, ketika dia pergi ke penjara, dia harus menyelesaikan hukumannya sebelum dia bisa keluar. Dan, sangat sedikit orang yang bisa keluar dari penjara besar. Pengawas Li membuka mulutnya tanpa raut muka, khawatir Tantong akan kehabisan tenaga di tengah jalan. Sama sekali tak mungkin. Baiklah kalau begitu, kamu menguncinya, dan saya tidak ingin dia keluar hidup-hidup. Su Tianmu mengangguk dan menunjuk ke arah Zeng Mingsu. Menghabisi Zeng Mingsu, apakah itu cara yang murah untuk menghadapi penyiksaan? Tidak hanya mengotori tangannya, tapi juga membuang-buang waktunya. Cukup dengan meminjam tangan divisi inspektorat, sudah cukup untuk membuat Zeng Mingsu lebih buruk dari kematian. Biarkan saya masuk ke penjara divisi inspeksi.
Ketika Zheng Mingsu mendengar ucapan Su Tianmu, dia langsung menggigil dan pipis ketakutan. Dia telah tinggal di ibu kota kerajaan, dan juga putra dari Master Divisi Pemeriksaan Merit. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui dengan jelas tentang penjara divisi inspeksi? Jika dia masuk, belum lagi keluar hidup-hidup, bahkan kematian pun merupakan kemewahan. Tan Tong, Alam Tong Tian ini hanya duduk di penjara air selama 3 bulan, takut menjadi seperti apa, dia alam hidup masuk, akan sengsara menjadi seperti apa, bisa dibayangkan. Su Tianmu, kamu memiliki hati yang kejam. Wajah Zheng Mingsu penuh dengan kepanikan dan kekejaman saat dia menunjuk ke arah Su Tianmu dan meraung dengan keras, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengambil pedang dari tanah dan langsung habisi diri. Bahkan jika dia habisi diri, dia tak akan pergi ke penjara divisi inspektorat. Tatapan Supervisor Li tegas, dan pedang di tangan Zheng Mingsu langsung hancur. Kasim Zheng ini, tidak mengatakan bahwa kamu bisa mati. Zheng Mingsu memandangi pedang yang hancur di depannya, benar-benar putus asa, sekarang dia bahkan tak bisa mati. Lalu gigit lidahmu dan habisi diri. Tetapi dia tidak memikirkan betapa sulitnya menggigit lidahnya, dan terlebih lagi, dia tidak memikirkan jika Su Tianmu tidak membiarkannya mati, dia sama sekali tak bisa mati. Gao Chang langsung bergegas dan mematahkan mulut Zheng Mingsu dengan tangannya dengan keras, lalu melepas kaus kaki tentara divisi inspeksi yang mati di samping dan memasukkannya ke dalam mulut Zheng Mingsu. Wow, muntah. Mata Zheng Mingsu menyerbu, dia baru saja menggigit lidahnya, dan tiba-tiba, tubuhnya berhenti sakit, dan perutnya langsung terbalik. Begitu banyak hal yang bisa menyumbatnya, tapi apakah itu kaus kaki? Seseorang datang, bawa dia untuk ditahan di penjara utama. Pengawas Li dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, dan para prajurit divisi inspeksi di luar bergegas menjadi 2, membawa Zheng Mingsu keluar. Wow, Zheng Mingsu berjuang sepanjang jalan, menguncinya atau memukulinya, pertama-tama keluarkan kaus kaki dari mulutnya.